Siang itu, Raisa sedang berkutat dengan pola-pola baju yang tengah dibuatnya. Cuaca di luar terik sekali, namun di ruang kerja Raisa terasa sejuk karena ada pendingin udara. Saka tertidur pulas di pojok pribadinya di ruang sanggar itu. Tiba-tiba masuk sebuah pesan di ponsel Raisa. Dari Rasaf. Raisa segera membukanya. Sebuah foto dikirim Ras. Foto Malik dan Anissa di teras sebuah butik terkenal di Jakarta. Butik itu terkenal dengan gaun-gaun pengantin yang indah dan mahal. Tak lama, satu lagi foto dikirim Ras. Terlihat Nisa sedang menyentuh sebuah gaun pengantin yang terpasang di manekin. Ada Malik berdiri dekatnya dengan pandangan tertuju pada gaun yang ditunjuk Anissa. Tak ada keterangan apapun dari Ras. Mungkin ia sedang berada di sekitar butik itu sehingga ia melihat ketika Malik dan Anissa datang ke butik tersebut. Urusan paparazi, Ras memang jagonya. Yah, berakhir sudah. Raisa terduduk lunglai di kursi. Sore itu, habis sholat asar, ada telepon masuk dari nomor tidak dikenal. Raisa selalu mengangkat telepon dari siapapun kecuali Malik. Karena ia punya usaha dan berhubungan dengan banyak orang. Siapa tahu orang yang membutuhkan jasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan naik saya. Raisa mengerutkan keningnya. Siapa ya? Suaranya seperti kenal. Iya, saya Raisa. Maaf, ini dengan siapa? Ini Umi nak, Uminya Malik. Dek, Raisa terkejut. Ada apa? Umi meneleponnya. Apakah waktu pernikahan Malik dan Anissa sudah dekat? Dan Umi memintanya untuk menjahitkan baju pernikahan Anissa seperti permintaannya waktu di Sukabumi dulu. Tapi bukankah Nisa sudah membeli gaun pengantin di butik bersama Malik waktu itu? Oh, Umi, apa kabar Umi? Maaf, tadi saya sampai nggak tahu kalau dari Umi. Umi baik. Sekarang Umi ada di rumah Malik di Bekasi. Umi kangen sama kamu nak. Kapan Umi sampai di Bekasi? Sudah 2 minggu lebih. Umi dan Nisa bantu-bantu membenahi rumah Malik agar kalau dia menikah nanti rumah ini sudah siap menerima pengantin baru. Duh Umi, jangan ucapkan lagi itu. Badi Umi, teriak batin Raisa. Ia mengusap dadanya, menenangkan deburan jantungnya yang tiba-tiba berdetak kacau. Nak Esa, besok datang ya. Umi ingin bertemu denganmu, ingin berbincang-bincang denganmu. Ada hal penting yang harus Umi sampaikan. Sekalian rencananya besok mau ada sedikit syukuran selamatan rumahnya Malik seusai sholat duhur. Maaf Umi, besok saya. Kalau Nak Esa nggak datang, Umi sendiri yang akan menjemput ke rumahmu. Tolong luangkan sedikit waktumu. Umi kangen sama kamu dan Saka. Datang ya nak. Iya Umi, insya Allah. Raisa terpaksa mengalah. Walau berat hati, siang itu Raisa dengan mengendarai sepeda motornya menuju rumah Malik. Umi kemarin berpesan agar ia membawa Saka juga. Tapi Raisa tidak menurutinya. Ia berangkat sendiri ke rumah itu. Ia tidak ingin anaknya melihat air mata Raisa tumpah nanti kalau ia bertemu dengan Malik. Dan ia tidak ingin melihat kemanjaan Saka pada Malik.
semua sudah berakhir. Sampai di depan rumah Malik, Raisa melihat ada kesibukan. Beberapa orang terlihat terlalu lalang. Ada kendaraan dari perusahaan catering sedang menurunkan makanan-makanan serta peralatan makan. Tapi yang lebih menyedot perhatian Raisa adalah janur kuning yang melengkung di depan rumah. Itu adalah pertanda bahwa di rumah itu akan ada acara pernikahan. Secepat itukah Malik memutuskan untuk menikah dengan Anissa? Belum genap 2 bulan, Malik berdua dengan Raisa merancang rumah cinta mereka. Kini ia sudah memutuskan menikah dengan perempuan lain. Baru kemarin putusan cerainya dengan Ayuna disahkan. Hari ini ia akan melaksanakan akad nikah dengan perempuan lain. Apakah seperti itu karakter Malik? Dulu hanya butuh waktu beberapa bulan sejak mengenal Raisa, ia sudah menyatakan cintanya. Lalu hanya beberapa minggu saja sejak Raisa menghindarinya, ia sudah berpaling pada Anissa. Haruskah Raisa merasa bersyukur karena terhindar dari Malik yang lemah pendirian? Raisa melangkah masuk dari pintu samping karena sudah banyak orang duduk di ruang tamu. Ia merasa risih kalau harus melalui banyak tamu. Di ruang tamu yang luas itu dipasangi permadani menutupi seluruh permukaan lantai. Disitulah para tamu duduk. Di tengah ruangan ada sebuah meja kecil dan alat pengeras suara. Situasinya seperti mau ada acara akad nikah. Sejenak Raisa tertegun melihat semua persiapan itu. Ia baru tersadar ketika tangannya ditarik oleh seseorang. Ternyata Tiara, adik Malik. Keduanya bersalaman dan saling cipika-cipiki. "Mbak Esa, bantuin yuk. Ini cateringnya terlambat datang. Takutnya nanti saat orang sudah mau makan, semua hidangan belum kelar." Sambil menelan ludahnya yang terasa pahit, Raisa membantu Tiara dan Tian menata makanan di meja prasmanan yang disediakan di ruang makan. Kebayang gak sih bagaimana perasaan Raisa ikut mempersiapkan acara pernikahan pria yang sudah mengisi hatinya, yang sudah mengajaknya menikah, namun kemudian menikah dengan wanita lain. Raisa tidak banyak tanya. Ia memilih menyibukkan diri mempersiapkan hidangan makanan. Sekilas tadi ia mendengar bahwa Anissa ada di kamar atas, sedang dirias. Dan sebentar lagi penghulu akan datang. Ia tidak melihat keberadaan Malik. Mungkin juga sedang didandani. Sedangkan Umi dan Nabi pasti berada di tengah para tamunya di ruang depan. Melihat persiapannya, sepertinya acara ini hanya acara akad nikah saja. Tidak ada pesta atau resepsi. Selesai menata semua hidangan, Tian dan Tiara bergabung ke ruang depan untuk menyaksikan prosesi akad nikah. Sedangkan Raisa memilih untuk duduk di taman belakang. Rupanya taman itu belum sempat ditata, masih berupa lahan kosong. Semua kursi di ruang tamu untuk sementara ditaruh di taman itu karena semua tamu duduk di lantai beralas permadani. Raisa mendudukkan dirinya di sebuah kursi, empuk dan nyaman, namun tidak dengan hatinya. Ia ingin segera meninggalkan tempat itu. Tidak usah bertemu dengan Malik yang tentunya tengah berbahagia, karena sebentar lagi ia sudah memiliki seorang istri pilihan Umi dan tentu pula disukainya, gadis muda, cantik dan saleha.
Malik tak perlu berlama-lama menduda, cukup 1 hari saja. Raisa merasa ada yang menusuk tajam di hatinya ketika samar-samar mendengar ucapan sah dari saksi pernikahan dan para yang hadir. Lalu untuk apa lagi ia berada di rumah ini? Untuk memperlihatkan hatinya yang berdarah pada Malik? Disandarkannya tubuhnya, dipejamkannya matanya. Namun meski terpejam, tak mampu menahan lolosnya buliran air dari balik kelopak matanya. Di dalam rumah, acara terus berlangsung. Raisa tak sadar berapa lama ia bersandar dengan mata terpejam. Sampai dirasanya, sebuah tangan mengusap air yang mengalir di pipinya. Dibukanya matanya. Seketika ia terkejut melihat Malik sudah duduk di sampingnya. Gagah dengan setelan jas hitam, kemeja broken weight, dasi warna marun bercorak garis hitam samar yang dulu dibelikan oleh Raisa untuknya, serta kopiah hitam menghiasi kepalanya. Sayang, apa kabar? Lama kita tak bertemu. Aku kangen banget sama kamu. Suara lembut dan mata teduh itu sejenak melenakan Raisa. Namun sedetik kemudian Raisa tersadar. Dilepaskannya tangan Malik yang menggenggam jemarinya. Lelaki macam apa Malik ini? Baru saja ia mengucapkan akad nikah dengan Anissa, sekarang mengucapkan kangen pada Raisa. Bagaimana kalau Anissa melihatnya? Bagaimana kalau Umi, Abi, Tiara, Tian, dan yang lainnya melihat? Tentu mereka semua akan menuding Raisa wanita tak tahu diri, merusak rumah tangga yang baru saja dimulai oleh Malik dan Anissa. Ngapain kamu kesini, Mas? Masuklah, nanti semua orang mencarimu. Tugasku di dalam sudah selesai. Kini saatnya aku bersamamu, kekasih, yang membuat aku tak bisa tidur karena menahan rindu. Astaga, Mas, teganya kamu mengucapkan kata-kata itu. Kamu tidak memikirkan perasaan orang lain. Mengapa? Kenyataannya seperti itu. Sejak kamu tidak bisa aku temui, tidak bisa aku telepon, dan tidak membaca semua pesan yang aku kirim, kamu pikir aku bisa tidur nyenyak? Aku hampir seperti orang yang kehilangan akal, menahan rindu padamu. Sementara di saat bersamaan, aku sangat sibuk, harus mengurus banyak hal dalam waktu singkat. Itu karena kamu tak sabaran ingin cepat menikahi Anissa, bisik hati Raisa. Sah. Malik meraih bahu Raisa hingga merapat padanya. Raisa berusaha melepaskan dirinya. Ternyata ada di sini. Dari tadi Umi cari. Tiba-tiba saja Umi sudah berdiri dekat Raisa dan Malik. Seketika wajah Raisa memerah. Ia malu sekali karena kepergok tengah berada dalam rangkulan Malik, suami Anissa. Merasa dirinya seakan wanita tak tahu diri, mau saja dipeluk-peluk oleh suami orang. Malik, kamu masuklah, masih banyak tamu di dalam. Mereka mencarimu. Jangan tinggalkan tamu-tamumu. Umi memerintahkan Malik agar segera masuk. Tanpa membantah, Malik meninggalkan Umi dan Raisa. Padi, Raisa menahan luka hatinya. Apa kabar, Nak Esa? Umi merangkul Raisa dengan akrab. Mengapa kamu tak pernah ke sini? Umi sudah lebih 2 minggu berada di sini. Berkali-kali Umi minta Malik menyambutmu. Tapi katanya, kamu sangat sibuk. Umi butuh bantuanmu. Kemarin-kemarin itu untuk mempersiapkan pernikahan Anissa.
Umi kan bukan orang sini, jadi serba tidak tahu. Umi sangat butuh Naesa waktu itu. Karena kamu tak kunjung datang, akhirnya Umi kerjakan saja sendiri dibantu Malik dan Anissa. Segala persiapan pernikahan Anissa dan syukuran rumah ini. Kasihan, calon pengantin jadi ikut sibuk. Jadinya acaranya seadanya begini. Tapi Umi lega karena anak bungsu Umi, Anissa, sudah resmi menikah. Raisa tersenyum samar mendengarnya. Betapa teganya Umi mengiris-ngiris perasaan Raisa dengan segala ucapannya. Kenapa harus Raisa yang diajak untuk membantu persiapan pernikahan Malik dan Anissa? Tak tahukah Umi bahwa Malik sudah menjanjikan pada Raisa sebuah pernikahan dan rumah tangga yang akan mereka jalani berdua setelah urusan perceraian Malik selesai, dan pada kenyataannya sekarang Malik melupakan janjinya itu. Ia memilih menerima jodoh yang dipilihkan Uminya, yaitu Anissa. Ayo kita masuk, kamu belum bertemu Anissa dan belum memberi selamat padanya. Habis itu temani Umi makan ya. Umi belum makan karena memang sengaja menunggumu. Umi ingin makan bersama kamu. Dengan perasaan tak menentu, Raisa masuk dengan tangannya digandeng oleh Umi. Terlihat akrab. Berulang-ulang ia menyebut nama Allah agar menguatkan hatinya saat menyalami Malik dan Anissa nanti. Raisa juga merasa malu pada Umi karena dipergoki tengah berada dalam pelukan Malik. Kelakuan Malik tadi benar-benar membuat Raisa benar-benar tak enak hati. Apa karena hal itu tadi yang akan dibahas Umi nantinya? Minta padanya agar Raisa tidak lagi dekat-dekat dengan Malik karena sudah ada Anissa sebagai istri Malik. Rasanya Raisa ingin pulang saja, tidak usah bertemu siapa-siapa. Di ruang depan, tamu-tamu bergiliran menyalami Anissa yang selalu tersenyum bahagia. Sangat cantik dengan kebaya warna broken white bertabur manik dan mot. Beberapa tusuk konde cantik dan untayan melati menghiasi kepalanya yang ditutupi kerudung. Umi menarik tangan Raisa mendekati pengantin. Loh, kok ada laki-laki lain di samping Anissa? Gagah dengan setelan jas warna Milo serta rangkaian melati mengalungi lehernya, menjuntai sampai ke dada. Khas pengantin, dan yang membuat Raisa melongo, tangan Anissa melingkar manja di lengan lelaki itu. Terlihat sesekali tangan lelaki itu melingkari pinggang Raisa. Apa maksudnya ini? Sedangkan Malik terlihat bicara akrab dengan beberapa orang di sudut lain ruangan tersebut. Bagai kerbau dicocok hidung, Raisa mengikuti langkah Umi. Nisa, ini Esa datang. Anissa mengulurkan tangannya untuk bersalaman dan memeluk Raisa. Setelah ini, Mbak Esa dan Aa menyusul ya. Jangan lama-lama, biar tahun ini Umi menikahkan 3 orang anaknya berturut-turut. Setelah itu, Umi dan Abi tinggal tenang berdua, menunggu cucu yang bakal bertambah. Nanti anak-anak kita, Mbak Esa, Tetian dan aku bakal sebaya, ucap Nisa. Raisa masih belum bisa mencerna apa yang sedang terjadi. Ia lalu menyelami juga lelaki yang berada di samping Anissa dengan masih membisu. Malik mendekati Raisa, meraih tangannya, mengajaknya ke ruang makan. Ayo kita makan dulu, aku belum makan dari tadi. Kami sengaja menunggumu. Raisa menatap Malik penuh tanya.
Tapi Malik hanya menjawab dengan senyum lembutnya. Diisikannya nasi ke piring Raisa. Mau pakai apa lauknya sayang? Terserah, apa saja mas. Bertiga dengan Umi, mereka duduk makan di teras belakang. Mereka makan dengan diam. Malik melayani Raisa tanpa canggung, walau di sana ada Umi dan Abi yang senyum-senyum melihatnya. Bersambung.